Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau coba sesuatu yang beda nih. Kita akan menelusuri jejak pemikiran dan gaya seorang tokoh yang, sangat istimewa. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi, kita nggak lewat jalur biografi yang biasa gitu. Kita coba pahami beliau lewat sesuatu yang khas banget darinya, humor. Nah, panduan kita kali ini ada kumpulan cerita. Ini dirangkum oleh Bahrudin Ahmad dalam buku Mati Tertawa Bareng Gus Dur. Tapi perlu dicatat ya, buku ini tuh kompilasi, jadi isinya dari berbagai blog, website gitu. Jadi Bahrudin Ahmad ini posisinya lebih sebagai pengumpul ceritanya. Nah, misi kita hari ini, kita mau gali nih, gimana sih Gus Dur itu pakai tawa? Kadang kan buat refleksi, kadang buat kritik sosial politik yang cerik banget. Dan sering juga buat nyampain hikmah. Kita coba lihat, apa sih yang bisa kita tangkap soal beliau dan zamannya dari cerita-cerita ini? Iya betul, Gus Dur ini kan emang figur yang unik ya. Di pengantar bukunya aja udah digambarkan betapa otentik dan kadang ya itu tadi nyelenehnya beliau. Tapi justru itu yang bikin beliau dicintai sama banyak banget orang dari berbagai lapisan masyarakat. Masih ingat kan pas beliau wafat itu lautan manusia dari mana-mana nganterin beliau. Iya benar banget, itu bukti nyata ya betapa dalamnya pengaruh beliau. Nah, humornya ini jadi salah satu jendela lah buat kita ngerti keunikan beliau itu. Oke deh, mari kita mulai aja ya. Gimana kalau kita lihat dulu keunikan Gus Dur ini yang bahkan sampai terasa gitu di panggung internasional. Ada cerita yang cukup terkenal nih, waktu Gus Dur ketemu Presiden Kuba Fidel Castro. Katanya sih Castro penasaran, nanya humor terbaru dari Gus Dur apa gitu. Terus Gus Dur cerita, ini soal kegilaan presiden-presiden Indonesia. Presiden pertama, kata Gus Dur, gila wanita. Yang kedua, gila harta. Nah, presiden ketiga, gila teknologi. Gus Dur diam sejenak tuh. Castro nyimak serius. Terus, santai aja Gus Dur lanjutin. Kalau presiden yang keempat, sambil nunjuk diri sendiri gitu ya. Nah, yang milih itu yang gila. Gimana coba reaksinya Castro? Katanya sih ketawa ngakak banget. Dan bukan cuma Castro loh. Ada juga kisah legendaris, ini waktu Gus Dur bikin Raja Saudi. Yang kita tahu kan serius banget orangnya. Bisa ketawa sampai kelihatan giginya. Gusmus, Kiai Mustafa Bistri malah bilang itu momen bersejarah. Soalnya rakyat Saudi katanya jarang banget lihat gigi rajanya. Nah ini gimana nih, kok bisa humor Gus Dur nembus batas gitu? Ini nunjukin satu hal penting ya soal fungsi humor itu sendiri. Jadi dalam situasi formal, apalagi antar pemimpin negara yang latar belakang budayanya kan beda-beda banget tuh. Humor tuh bisa jadi kayak pelumas sosial yang efektif banget. Kemampuan Gus Dur mancing tawa dari figur yang dikenal kaku kayak Raja Saudi atau Castro, itu bukan sekedar iseng lucu-lucuan aja. Oh, jadi ada maksudnya ya? Iya, itu butuh kecerdasan sosial yang tinggi, kepekaan baca situasi, sama kemampuan buat bangun koneksi, gitu, secara instan. Bisa dibilang ini semacam diplomasi ala Gus Dur, santai, nggak ngancam, tapi justru malah bisa buka pintu komunikasi yang mungkin kalau pendekatannya formal banget malah ketutup. Humornya jadi kayak jembatan antar budaya yang, nggak terduga gitu. Menarik. Jadi bukan cuma bikin ketawa ya, tapi ada fungsi strategisnya juga, gitu. Nah, selain buat diplomasi tadi, Gus Dur kan juga dikenal, lihai banget pakai humor buat kritik sosial, politik. Kadang sindirannya halus, tapi ya seperti kata pengantar buku itu tadi, bisa bikin yang kesindir panas telinga juga. Contohnya nih, kritiknya ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kita. Beliau kan pernah bilang DPR itu kayak taman kanak-kanak, TK. Nah, beberapa waktu kemudian, pas ada insiden ricuh tuh di sidang paripurna soal BBM tahun 2004, beliau nyeletuk lagi. DPR dulu TK, sekarang playgroup. Turun kasta katanya. Iya, saya ingat itu. Itu kan halus tapi nyelekit ya. Banget. Terus ada lagi yang ini lumayan pedes nih, soal kejujuran aparat. Gus Dur pernah bilang, di Indonesia ini cuma ada 3 polisi jujur. Siapa aja coba? Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Nah, yang ketiga, Jenderal Hogeng, mantan Kapolri yang emang dikenal lurus banget kan integritasnya. Iya, legenda itu beliau. Terus pas ditanya, yang lainnya gimana Gus? Beliau katanya cuma senyum simpul aja gitu. Pesannya kan nyampe ya, tanpa perlu ngomong banyak. Iya, itu dia.
Dalam banget maknanya tapi disampaikan dengan ringan. Satu lagi deh contoh kritik cerdas pakai humor. Ini soal majalah Tempo dulu, yang pernah menghitamkan beberapa halamannya. Itu kan sebagai protes ya, soal aksi main hakim sendiri ke orang-orang yang dituduh tukang santet di Jember. Isu sensitif banget waktu itu. Nah, Gus Dur nanggepinnya pakai tebak-tebakan imajiner gitu. Kenapa Tempo hitam? Jawabannya, karena ngeliput tukang santet Jember. Terus nanya lagi, siapa yang nyuruh menghitamkan Tempo? Jawaban Gus Dur, tukang santet dan Bromocora Jakarta. Wah, ini jelas banget kan sindirannya ke pusat kekuasaan waktu itu. Gimana nih kita baca penggunaan humor sebagai alat kritik ini? Cara Gus Dur pakai humor buat kritik ini sangat kontekstual ya. Kalau kita ingat lagi, terutama di era Orde Baru, itu kan ruang buat kritik terbuka terbatas banget dan berisiko. Sumber kita juga nyinggungkan cerita dua Gus adalah musuh Orba. Gimana Gus Dur sama Gus Nun, MH Ainun Najib, itu dianggap musuh karena kritis. Nah, dalam konteks kayak gitu, humor jadi semacam apa ya? Strategi komunikasi alternatif. Jadi cara ngeles yang aman gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bisa nyuarain ketidaksetujuan atau kegelisahan publik, tapi nggak usah hadap-hadapan langsung sama kekuasaan. Ada unsur plausible deniability-nya. Ah, itu kan cuma bercanda. Tapi pesannya tetap nyampe, bahkan mungkin lebih tajam karena disampaikannya nggak terduga gitu. Ini nunjukin kelihayan beliau dalam yaitu navigasi medan politik yang rumit. Wah, iya juga ya. Jadi humornya itu nggak cuma lucu, tapi ada fungsi proteksi diri sekaligus penyampaian pesan yang efektif. Keren sih. Nah, selain substansi kritiknya, kecerdasan Gus Dur juga sering kelihatan dari cara beliau main kata, terus membalikan logika dalam situasi sehari-hari.